Selamat datang di saluran ini, di mana cerita-cerita kelam yang tak terungkapkan akan dibagikan. Apa yang akan kamu dengar malam ini bukanlah sebuah fiksi, melainkan sebuah kisah yang masih membekas di ingatanku. Semua ini dimulai dengan sebuah kejadian misterius di sebuah tempat yang kini terlupakan oleh banyak orang. Jika kamu merasa ada yang aneh atau merinding, itu bukan hanya perasaanmu, ini lebih dari itu. Bersiaplah, karena kisah ini akan membawamu ke tempat yang tidak ingin kamu kunjungi. Cerita yang akan kamu dengar adalah hasil karya fiksi, dan jika ada kemiripan nama, tempat, atau kejadian dengan kenyataan, itu semata-mata kebetulan. Kami tidak bermaksud menyinggung siapapun. Namaku Gilang. Aku seorang content creator yang sudah 3 tahun fokus membuat video horor di YouTube. Awalnya cuma iseng, tapi ternyata banyak yang suka. Aku biasa membaca cerita dari Reddit, Kaskus, atau thread Twitter yang sedang viral, lalu menganalisisnya dengan gaya penceritaan seperti investigasi. Tapi semua itu berubah sejak malam aku menemukan satu thread yang seharusnya tidak pernah kubuka. Thread itu muncul saat aku sedang scroll Twitter tengah malam. Akun pengunggahnya tanpa foto, tanpa nama, hanya username acak yang sulit diingat _47x77. Threadnya sederhana, hanya berisi 10 tweet, tidak ada tagar, tidak ada penjelasan siapa penulisnya. Tapi likes dan retweetnya sudah tembus puluhan ribu. Judul threadnya, "Aku membaca mantra ini jam 2 pagi dan hidupku berubah, tapi tidak dengan cara yang baik." Biasanya aku skeptis. Banyak thread Twitter yang dramatis dan dilebih-lebihkan. Tapi entah kenapa, ada sesuatu yang membuatku tidak bisa berhenti membaca. Penulis thread itu mengaku mendapat secari kertas dari sebuah toko buku bekas di Bandung. Kertas itu hanya berisi satu paragraf, semacam doa atau mantra dalam bahasa Jawa kuno, yang konon dipakai untuk membangunkan penjaga gerbang alam lain. Thread itu menjelaskan bahwa siapapun yang membaca mantra itu keras-keras antara pukul 2:30 dini hari, akan dibuka matanya dan bisa melihat sosok-sosok yang selama ini tersembunyi. Tapi sebagai gantinya, ia juga akan dilihat balik. Bagian paling membuat merinding adalah tweet terakhir. "Jangan pernah baca mantra ini keras-keras, apalagi sambil merekam. Karena jika kau membuatnya dikenal banyak orang, dia akan ikut menyebar. Bukan hanya lewat suara, tapi juga layar." Aku sempat tertawa kecil. Klasik, mirip kutukan video VHS di film The Ring. Tapi bagian dalam diriku merasa ada yang janggal. Thread itu tidak terlihat seperti troll biasa. Formatnya rapi, bahasanya serius, dan yang paling aneh, akun itu tidak bisa diklik. Saat kusalin username-nya dan cari secara manual, hasilnya nihil. Seolah-olah akun itu hilang begitu saja setelah memposting thread itu. Dan seperti bodoh, aku justru terpancing. Malam itu juga, aku menyalakan kamera, menyalakan lilin, dan merekam video reaksionku terhadap thread tersebut. Di akhir video, aku membaca mantranya keras-keras, hanya untuk efek dramatis. Aku menutup video dengan tertawa kecil dan berkata, "Kalau besok gue hilang, berarti thread ini beneran angker." Aku upload videonya jam 3 pagi, tidak berpikir macam-macam. Besok paginya, jumlah view-nya langsung meledak. Tapi malam berikutnya, jam 2:03 pagi, aku mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar. 3 kali. Tok, tok, tok. Aku tinggal di lantai 2 apartemen, dan jendelaku menghadap ke taman kosong. Tak mungkin ada yang bisa naik sampai situ. Kupikir cuma angin. Sampai esok harinya, ketukan itu datang lagi. Jam yang sama, 3 ketukan. Perlahan, konsisten, seolah ada pola. Saat aku mencoba mengabaikan dan tidur, aku merasa ada yang berdiri di balik tirai, menatap dari luar, diam, menunggu. Dan aku tahu satu hal, ini bukan lagi sekadar cerita dari Twitter. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin saja suara ketukan itu hanya angin, atau suara dari unit sebelah. Apartemen ini memang sudah lama, dan dindingnya tidak begitu kedap suara.
Tapi malam berikutnya, suara itu datang lagi. Jam 2.03 pagi. Persis. Tok, tok, tok. 3 ketukan. Pelan tapi cukup jelas untuk membangunkanku dari tidur. Aku memberanikan diri membuka tirai. Jantungku berdetak kencang saat ujung jariku menyentuh kain. Tapi yang kulihat hanya taman gelap, bangku kosong, dan pohon kering yang diam tak bergerak. Tidak ada siapapun. Keesokan harinya aku coba bahas hal ini secara ringan dalam Instastory. Lucu ya, semalam ada yang ketok jendela gue jam 2 pagi. Padahal lantai 2 loh, bro. Aku mengira bakal dapat reaksi lucu. Tapi salah satu DM yang masuk bikin bulu kuduku berdiri. Itu pertanda. Jangan abaikan. Kalau dia sudah mulai mengetuk, berarti kamu sudah dibuka. Aku cek akun pengirimnya. Tidak mutual. Akunnya akun baru. Tanpa foto. Tidak bisa dikirimi pesan balik. Di hari yang sama, videoku yang membaca mantra itu mulai trending. Komentarnya membeludak. Tapi yang bikin aneh, banyak komentar yang tidak biasa. Beberapa menulis, "Bang, setelah nonton videomu, saya mimpi buruk terus 3 malam berturut-turut. Ada wanita yang manggil-manggil nama saya dari luar jendela. Gilang, lu beneran baca mantranya ya?" Gue putar ulang. Kuping gue berdengung pas bagian itu. Sekarang kamar gue dingin banget tiap jam 2 pagi. Ada yang sadar nggak sih? Di detik 44:12 kayak ada yang berdiri di belakang Gilang. Aku penasaran dan kembali menonton videoku sendiri. Awalnya terasa biasa saja. Tapi saat masuk menit 44, aku memperhatikan lebih seksama. Dan benar, di belakangku, di ujung rak buku yang gelap, ada bayangan. Tipis, seperti siluet orang berdiri. Aku perbesar gambarnya. Wajahku memucat. Itu bukan bayangan biasa. Itu mata. Sepasang mata terbuka, merah samar, mengintip dari balik buku-buku. Aku yakin, saat rekaman itu dibuat, aku sendirian di kamar. Malamnya, aku coba tidur lebih awal. Tapi sulit. Aku jadi sering menatap ke arah jendela. Takut suara itu datang lagi. Dan memang jam 2.03 pagi, ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. Seperti lebih dekat. Aku tidak membuka tirai, tapi aku bisa merasakan tatapan dari balik kaca. Bukan sekadar imajinasi. Ada tekanan di dadaku. Nafasku sesak. Besoknya, aku pasang kamera kecil yang kugunakan untuk vlog outdoor, menghadap ke jendela, dan kubiarkan merekam semalaman. Aku ingin membuktikan ke diriku sendiri bahwa semua ini cuma halusinasi. Tapi saat aku memutar rekaman itu keesokan harinya, tepat jam 2.03, terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Lalu ada bayangan lewat cepat di belakang tirai. Dan kamera merekam sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Siluet seorang wanita berdiri diam di luar jendela. Tapi wajahnya tidak ada. Kosong. Datar. Seperti topeng. Aku menjatuhkan kamera dari tanganku. Tubuhku gemetar. Ini bukan konten lagi. Ini bukan cuma thread horor viral. Ini ikut pulang bersamaku. Pagi itu, aku tidak bisa berhenti menatap layar laptop. Video rekaman malam sebelumnya masih terbuka. Sosok wanita itu, atau apapun dia, benar-benar terekam berdiri di luar jendelaku. Wajahnya tidak ada. Hanya permukaan putih datar, seperti topeng porselen tua. Tapi yang membuatku lebih takut adalah, dia tidak bergerak, tidak berkedip, hanya menatap. Aku langsung simpan videonya ke flash disk dan cabut kameranya. Rasanya seperti menyimpan bukti kejahatan. Hanya saja, kali ini kejahatannya bukan dari dunia ini. Hari itu juga, aku niatkan untuk menghapus videoku dari YouTube. Tapi sebelum aku sempat menekan tombol delete, ada satu notifikasi masuk dari Twitter, direct message, dari akun yang rasanya sudah pernah kulihat. Username-nya tidak berubah, _47x77. Itu akun yang membuat thread kutukan itu, yang katanya sudah tidak aktif, yang dulu tidak bisa diklik. Kakiku lemas. Aku buka DM-nya, dan hanya ada satu pesan pendek. Kau sudah membangunkannya. Tidak ada salam. Tidak ada penjelasan. Dan saat aku mencoba membalas, akun itu menghilang.
lenyap, seperti tidak pernah ada. Aku refresh halaman berkali-kali. Ku coba cari username-nya manual. Hasilnya nihil. Tak ada jejak. Jantungku berdetak makin kencang. Aku merasa seluruh ini bukan kebetulan. Bukan hanya karena aku membaca mantra itu, tapi karena aku menyebarkannya. Aku kembali ke video YouTube-ku. Jumlah views sudah tembus 800.000. Komentarnya makin aneh. Ada yang bilang, "Tolong Bang, hapus videonya." Aku dengar suara ketukan juga sekarang. Saya mimpi wanita wajah putih itu. Dia ngomong, katanya aku akan gantiin kamu. Apa maksudnya Bang? Aku merasa bersalah. Sangat bersalah. Seolah-olah aku sudah jadi perantara sesuatu yang tak seharusnya menyebar. Dan yang lebih mengerikan, seolah-olah aku dijadikan wadah. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku pasang semua lampu, tidak berani membuka tirai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tidak aman di rumahku sendiri. Tepat jam 2.03 pagi, tidak ada ketukan, tidak ada suara, tidak ada bayangan. Sunyi total. Tapi ada satu hal aneh. HP-ku bergetar. Notifikasi masuk. Seseorang mention aku di Twitter. Saat kubuka, itu gambar tangkapan layar dari video YouTube-ku dengan highlight pada menit 44.13. Tapi ada tambahan teks dari akun itu. Dia sekarang sudah masuk rumahmu. Aku lempar HP-ku ke lantai. Nafasku sesak, telingaku berdengung. Dan saat aku menoleh ke arah lorong kamar mandi, lampunya padam sendiri. Gelap total. Tapi aku melihat siluet putih berdiri di sana. Diam, tidak bergerak. Sesuatu dalam diriku tahu, dia sekarang sudah di dalam. Malam itu, aku tidak sanggup memejamkan mata. Lampu lorong yang tadinya padam, tiba-tiba menyala kembali setelah beberapa menit, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, aku tidak sendirian lagi. Rumahku kini bukan hanya milikku. Ada sesuatu yang ikut menempati ruang-ruang sunyi di dalamnya. Aku beranikan diri bangun dari kasur dan menyalakan seluruh lampu. Semua ruangan ku periksa. Dapur, kamar mandi, bahkan kolong tempat tidur. Tidak ada siapapun. Tapi hawa dingin masih menggantung, menggigit kulit seperti kabut tipis. Esok paginya, aku tidak bisa tenang. Pikiranku kacau. Aku coba mengalihkan diri dengan mulai mengedit video yang sudah lama tertunda. Bukan yang berisi mantra itu, tapi video biasa tentang cerita horor dari Reddit. Tapi saat aku membuka folder footage rekaman minggu lalu, aku malah terpaku pada file terakhir, rekaman saat aku membaca mantra. Sesuatu mendorongku untuk menontonnya kembali, padahal aku tahu itu keputusan bodoh. Aku perbesar layar, maju perlahan ke menit 44.13, bagian yang sebelumnya dikomentari banyak orang. Dan saat kuperhatikan lebih seksama, aku melihatnya. Mata itu, di sudut kanan atas layar, di antara rak buku dan tembok, terlihat sepasang mata merah samar yang tidak memantulkan cahaya seperti mata manusia biasa. Diam, menatap langsung ke arah kamera. Bukan ke arahku, tapi ke arah penonton. Mata itu tidak muncul di awal video, tapi perlahan, seiring aku membaca mantra, mata itu mulai terlihat. Seolah-olah sesuatu terbangun dan mulai memperhatikan. Aku mundur dari laptop, napasku memburu. Ku posting potongan gambar mata itu ke Twitter dengan caption, "Ada yang bisa jelasin ini? Gue bener-bener takut." Beberapa menit kemudian, komentarnya langsung membanjir. "Bang, itu beneran mata ya? Gue kira efek kamera." Mata yang sama kayak di video korban, Thread Bandung, 2020. "Bang, mata itu juga muncul di video gue sekarang. Lu nularin sesuatu." Aku terpaku membaca komentar terakhir. Ku telusuri akun pengirimnya, seorang subscriberku yang sering aktif. Di profilnya, dia juga membuat konten horor kecil-kecilan. Aku klik salah satu videonya, video reaction terhadap mantraku. Dan benar saja, di belakangnya, mata merah itu juga muncul. Bukan hanya aku yang diikuti sekarang. Makhluk itu menyebar. Seolah-olah dia menggunakan video itu sebagai pintu. Semakin banyak orang menontonnya, semakin lebar pintu yang terbuka. Semakin jauh dia bisa masuk.
Aku buru-buru menghapus video asliku dari YouTube, tapi entah kenapa, error terus muncul. An error occurred. Please try again later. Aku coba lewat HP, gagal. Coba pakai aplikasi YouTube Studio, lagi-lagi gagal. Sialnya, beberapa orang sudah mengunduh dan memposting ulang videoku di TikTok, Reddit, bahkan Telegram. Aku merasa ini sudah di luar kendali. Sore harinya, ada notifikasi baru. Komentar YouTube, "Bang, kenapa akhir videonya berubah? Di menit terakhir lu kayak ngeliat sesuatu dan diam. Terus lampu kamar lu mati. Gak ada di versi awal." Aku buru-buru buka videonya lagi. Di akhir video, setelah aku membaca mantra, memang ada tambahan detik yang sebelumnya tidak ada. Detik-detik di mana aku diam, memandang ke arah kamera, dan tersenyum. Bukan senyumku. Itu bukan aku. Wajahku seperti kosong, mataku hitam, dan senyum itu seperti milik orang lain. Aku tidak ingat pernah melakukan itu. Aku menutup laptopku, menggigil. Dalam hati aku sadar, aku tidak hanya membaca mantra. Aku telah jadi bagian dari thread itu. Dan kini, mungkin aku juga sedang diawasi melalui layar ini. Sudah 3 malam aku tidak tidur dengan tenang. Bahkan saat tubuhku akhirnya tumbang karena lelah, aku tidak merasa tidur. Yang kurasakan justru seperti masuk ke dunia lain, gelap, sunyi, dan penuh bisikan yang tidak bisa kupahami. Tapi malam itu, mimpiku berbeda. Aku terbangun dalam mimpi, berada di sebuah lorong panjang dengan tembok lembab dan lampu-lampu berkedip. Aku tidak bisa bergerak bebas. Kaki terasa berat, seperti menginjak lumpur. Di ujung lorong, ada pintu kayu tua. Dan dari balik pintu itu terdengar suara ketukan. Tok, tok, tok. Ketukan yang sama. Jam yang sama. Pukul 23. Aku tahu aku tidak boleh membuka pintu itu, tapi tubuhku berjalan sendiri. Jari-jariku terangkat, menyentuh kenop pintu yang berkarat. Saat pintu terbuka, hanya ada ruangan kosong. Tapi di tengah ruangan itu, ada kursi rotan tua yang berayun pelan, dan di atasnya, duduk wanita tanpa wajah. Tapi kini, dia berbicara. Banyak yang memanggilku, lewat kata-kata, lewat layar, lewat kamu. Suaranya bukan seperti manusia, seperti digesek, bergetar, menyerupai banyak suara yang ditumpuk menjadi satu. Aku tidak datang untuk satu, aku datang untuk semua. Kemudian dia menatapku, entah bagaimana, padahal dia tidak punya mata. Dan aku terbangun dengan teriakan. Jam di HP menunjukkan pukul 23. Lagi, aku merasa itu bukan mimpi biasa. Itu seperti peringatan. Atau malah perjanjian. Keesokan harinya, aku mengecek Twitter. Thread yang dulu menginspirasiku ternyata tidak sepenuhnya hilang. Ada akun yang memposting ulang tangkapan layar lamanya. Dan di bagian komentar, satu nama muncul lagi. Titi 47x77. Masih akun yang sama. Masih tidak bisa dibuka. Tapi kali ini, dia menuliskan sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Setiap kata yang dibaca, membuka celah. Setiap mata yang menatap, menjadi undangan. Dan kini giliranmu, untuk menulis kelanjutannya. Aku menggigil. Makhluk itu tidak hanya ingin dilihat, ia ingin dikenal. Ia butuh cerita, ia butuh eksistensi. Dan aku, telah memberikannya panggung. Aku coba menghubungi seorang teman, Ayu, yang pernah belajar spiritual dan peka terhadap hal-hal gaib. Kukirimi dia video, foto mata merah itu, bahkan rekaman suaraku membaca mantra. Awalnya dia tidak merespons, tapi 2 jam kemudian, dia kirim pesan. Gilang, apa yang kamu buka bukan sekadar gangguan, ini perjanjian. Mantra yang kamu baca itu bukan iseng, itu bagian dari pemanggilan. Tapi bukan untuk satu entitas, kamu membuka portal bagi sesuatu yang lebih besar, kolektif. Mereka bukan makhluk biasa. Tutup semua akses. Hapus semua video. Dan kalau bisa, jangan pernah tidur sendirian. Kalimat terakhir membuat tengkukku dingin. Malamnya, aku menginap di rumah orang tuaku tanpa bilang alasan sebenarnya. Tapi tetap saja, tepat jam 23, aku terbangun. Tapi kini bukan karena suara ketukan.
Ada bayangan berdiri di kaki ranjang, dan bayangan itu bertopeng porselen. Aku terjaga di tengah malam, dengan napas yang tersengal-sengal. Bayangan itu berdiri di kaki ranjang, diam, seperti sedang menunggu sesuatu. Tidak bergerak, tidak bersuara. Namun, aku tahu itu bukan hanya ilusi. Dia ada di sana. Wanita itu, dengan topeng porselen yang tidak memiliki wajah. Seolah-olah dia sedang menunggu aku untuk mengakui kehadirannya. Atau, mungkin menunggu aku untuk bertindak. Aku mencoba bergerak, berusaha bangun dan lari, tapi tubuhku seperti terikat. Seperti ada sesuatu yang menahanku di tempat tidur. Dan kemudian, suara yang sudah tidak asing lagi itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. 3 ketukan, jelas, pelan, dan pasti. Seperti melanggar hukum fisika, suara itu berasal dari dalam pikiranku. Aku bisa mendengarnya di telingaku, namun seolah-olah juga datang dari dalam dadaku, bergetar di dalam tulang. Aku menoleh ke jendela, tertutup rapat, tidak ada siapa-siapa di luar. Namun ketukan itu terus berlanjut, seakan mendesak. Aku tahu itu bukan ketukan biasa, itu adalah panggilan. Aku memaksakan diri untuk bangun dari tempat tidur dan berlari ke kamar mandi. Begitu aku sampai di sana, cermin di depan mata menampilkan wajahku yang terlihat lebih pucat dari biasanya. Mataku lelah dan lingkaran hitam di bawahnya semakin dalam. Aku seperti tidak tidur selama berhari-hari. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Di cermin, aku bisa melihat bayangan yang berdiri di belakangku, tepat di luar jangkauan pandangku. Wanita itu, dia tidak hanya ada dalam mimpi atau ketakutanku. Dia sudah ada di dunia nyata. Aku terkejut, mengerjap beberapa kali, berharap ini hanya hayalan. Tapi bayangan itu tidak menghilang. Malah, bayangan itu semakin mendekat, lebih jelas, hingga aku bisa melihat senyum kosong di wajahnya. Senyum yang terlalu besar untuk wajah tanpa ekspresi. Aku berteriak dan berlari keluar dari kamar mandi. Tapi tiba-tiba sebuah pesan masuk di HP-ku. Aku hampir tidak berani membuka notifikasi itu, tapi rasa ingin tahu mendorongku untuk melakukannya. Pesan itu datang dari Ayu. Gilang, dengar baik-baik. Itu bukan hanya tentang kamu lagi. Kamu telah membangunkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar makhluk itu. Mereka sekarang sudah menemukanmu. Mereka yang datang lewat thread. Mereka yang mengikutimu. Mereka akan terus datang, sampai kamu tulis kelanjutan cerita mereka. Jangan biarkan mereka menang. Tutup semua yang bisa membuka jalan ini. Tidak hanya video, tapi semua jejak digital yang telah kamu buat. Hapus semua hal yang bisa mengundang mereka. Bahkan thread itu harus lenyap. Jangan biarkan mereka merasa terkenal. Aku merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran yang tidak bisa dilepaskan. Makin lama, aku semakin tahu bahwa aku tidak bisa kembali ke kehidupan biasa. Setiap langkahku, setiap ketikan jari, bisa mengundang mereka lebih dekat. Dan aku harus menghadapinya sendiri. Aku kembali membuka laptop dan langsung menuju YouTube-ku, ingin menghapus video yang aku unggah. Tapi sebelum aku sempat melakukannya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Di beranda YouTube-ku, ada video baru yang terupload, dengan judul yang sangat familiar, kelanjutan thread Twitter yang menjadi nyata. Aku klik video itu dengan tangan gemetar. Aku tidak ingat pernah mengunggahnya. Dan begitu video itu mulai diputar, aku tahu, ini adalah video yang tidak pernah aku buat. Bahkan suara naratornya, bukan suaraku. Dan narator itu mulai bercerita. Aku tahu kamu ingin menutup cerita ini, Gilang, tapi kamu sudah memberi mereka nama. Kamu sudah memberi mereka platform. Tiba-tiba video itu berhenti dan berganti gambar. Sebuah topeng porselen putih yang tampak seperti milik wanita itu, berdiri di luar jendela dengan sorot mata yang kosong, menatap langsung ke kamera. Dan di bawahnya, tertera, mereka sudah ada, dan mereka akan datang. Aku ingin menutup laptop itu, membuangnya jauh-jauh, tapi aku tahu itu sia-sia. Mereka sudah mengetahui aku. Aku merasa sesak. Ada sesuatu yang menyusup ke dalam pikiran, merayap lebih dalam, lebih kuat, dan aku semakin merasa takut kehilangan kendali atas pikiranku. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk terdiam di depan laptop, mencoba mencari jawaban dari apa yang baru saja kulihat. Video itu bukan aku.
Aku tidak pernah membuatnya, tidak pernah merekamnya, dan bahkan tidak pernah menulis skripnya. Tapi suara di video itu adalah suaraku, mengucapkan kata-kata yang bahkan belum pernah terlintas dalam pikiranku. Aku ingin menghentikan semuanya, ingin menarik kabel listrik, mematikan internet, dan melupakan semua yang sudah terjadi. Tapi semakin aku mencoba menutup pintu itu, semakin kuat dorongan untuk membukanya lagi. Ayu menghubungiku lagi lewat pesan. "Gilang, kamu sudah membuat kesalahan besar." Mereka yang membaca thread itu tidak hanya terikat pada cerita. Mereka adalah bagian dari cerita. Kamu harus menghentikan ini. Mereka tidak akan berhenti hanya karena kamu ingin menghentikannya. Aku menatap pesan itu dengan perasaan yang campur aduk. Rasa takut semakin menguasai diriku. Apakah Ayu tahu sesuatu yang aku tidak tahu? Apakah dia pernah mengalami hal yang sama? Atau dia hanya berusaha menenangkan aku? Lalu, tiba-tiba aku ingat sesuatu yang penting. Siapa yang pertama kali mengirim link ke thread itu? Aku membuka Twitter dan mencari thread lama itu, yang dulu pernah aku temukan secara acak. Aku mencari-cari di akun-akun yang sering aku ikuti, mencoba menemukan siapa yang pertama kali membagikan link itu. Aku menggulir halaman setelah halaman, sampai akhirnya aku menemukan tweet yang pertama kali membawaku ke sana. Itu tweet dari akun Titi47x77. Aku mengklik profilnya, dan yang muncul hanya sebuah halaman kosong. Tidak ada informasi lebih lanjut, hanya gambar profil berupa topeng porselen yang familiar, sama persis dengan yang ada di video yang baru saja kutonton. Tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasi. Seperti ada mata yang terus menatap dari balik layar. Saat aku kembali ke beranda, ada lagi sebuah pesan yang masuk. Pesan yang sangat singkat. "Tutup matamu, Gilang. Jangan lihat lagi." Aku merasa seperti dipaksa untuk menuruti perintah itu. Namun, rasa penasaran dan ketakutan yang mendorongku membuatku membuka komentar-komentar di bawah video tersebut. Semua komentar itu berbicara tentang hal yang sama. Mereka yang mengikuti thread itu, yang membaca mantra, yang menyebarkan video, kini mengalami hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Aku nggak bisa tidur. Malam ini ada suara ketukan di rumahku, dan bayangan putih. Aku pikir ini cuma hoax, tapi sekarang aku ngerasa dia ikut sama aku. Setiap malam dia ada. Aku merasa seakan dunia ini makin terkekang, seperti sebuah jebakan yang mengerikan. Dan yang lebih menakutkan adalah kenyataan bahwa aku adalah orang yang membuka pintu itu. Aku duduk terpaku, mengingat pesan Ayu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan mereka yang membaca thread itu? Siapa mereka yang mengundang makhluk ini? Dan apa tujuannya? Tanpa sadar, aku mulai menulis. Satu kata, kemudian dua, kemudian kalimat-kalimat yang semakin memanjang. Kata-kata itu keluar begitu saja, seperti dicatat oleh seseorang di dalam pikiranku. Seakan ada tangan yang mengarahkanku untuk menulis, untuk membuat cerita ini berlanjut. Aku tidak bisa berhenti menulis. Ketika aku menatap layar laptop, aku menyadari bahwa aku sedang menulis di thread itu. Aku sedang menulis kelanjutan dari cerita yang seharusnya tidak pernah ada. Aku telah membuka jalan, dan kini aku sedang membuat mereka semakin nyata. Tangan kiriku gemetar saat mengetik kata-kata itu, tetapi entah mengapa, rasanya seperti aku tidak bisa menghentikan diriku. Setiap kata yang kutulis seolah membawa bayangan itu lebih dekat. Rasanya seperti aku sedang mengundang mereka, memberi mereka kehidupan. Dan tepat di saat aku menyelesaikan kalimat terakhir di thread tersebut, aku mendengar suara yang paling menakutkan, ketukan. Tok, tok, tok. Aku tahu itu bukan lagi hanya suara. Itu adalah tanda bahwa dia sudah datang. Dan kali ini tidak ada lagi jalan untuk melarikan diri. Suara ketukan itu terdengar semakin keras. Tok, tok, tok. Seperti pintu yang dihempaskan dengan kekuatan luar biasa. Aku ingin berlari, tetapi kakiku seperti tertanam di lantai. Ada rasa dingin yang merayap, memeluk tubuhku, membuatku tidak bisa bergerak. Setiap detik terasa seperti beban yang tak tertahankan. Ponselku bergetar. Aku melihat layar dan membaca pesan dari Ayu. "Gilang, mereka sudah ada. Jangan biarkan mereka datang lebih dekat. Mereka akan mencari siapa saja yang pernah membuka thread itu, siapa saja yang terlibat di dalamnya. Kamu bukan satu-satunya."
Aku tergagap membaca pesan itu. Apa maksudnya? Bukan satu-satunya? Aku merasa semakin terpojok, seperti ada sesuatu yang mengintai dari balik dinding, siap untuk menerkam. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku harus terlibat dalam semua ini? Aku menatap layar laptopku. Thread itu masih terbuka. Aku baru saja menulis kelanjutan cerita yang entah siapa yang menyuruhku menulis. Dan setiap kalimat yang kutulis terasa sangat nyata, sangat membebani pikiranku. Seolah-olah makhluk itu sekarang mengendalikan pikiranku, mengendalikan tanganku. Aku bisa mendengar lagi suara ketukan itu, lebih keras, seakan mendekat. Pintu depan rumahku berderit, seperti ada yang menekannya dari luar. Aku mencoba mengabaikannya, tetapi semakin aku mencoba untuk tidak mendengarnya, semakin kuat bunyi ketukan itu. Aku memutuskan untuk keluar dari rumah dan mencari udara segar. Tapi begitu aku membuka pintu, aku terhenti di ambang pintu. Di depan rumahku, berdiri wanita itu, mengenakan topeng porselen yang familiar, dengan senyum kosong yang tak bergerak. Di belakangnya, ada bayangan-bayangan lain yang semakin banyak. Mereka tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya bayangan gelap, bergerak perlahan menuju rumahku. Aku ingin berteriak, ingin melarikan diri, tapi tubuhku seakan membeku. Dia tidak hanya datang untukku, dia datang untuk semua orang yang pernah terhubung dengan cerita ini. Dan aku tahu, sekarang tidak ada jalan mundur. Wanita itu mendekat, langkahnya pelan namun pasti. Setiap langkah yang diambilnya seperti mengguncang realita, merubah dunia menjadi lebih gelap, lebih asing. Aku bisa merasakan angin dingin yang datang bersamanya, menggigit kulit. Dan saat wanita itu berdiri tepat di depanku, suara yang selama ini menghantui pikiranku akhirnya terdengar di dunia nyata, keluar dari mulutnya. Kamu sudah menulis cerita ini. Gilang, sekarang, kamu akan menjadi bagian dari cerita ini. Tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang sangat aneh. Ada sensasi di tubuhku, seperti ada yang merasuk, mengisi kekosongan di dalam diri, seperti ada yang mengambil alih. Aku terjatuh ke tanah, tubuhku tidak bisa bergerak. Dan aku mendengar suara itu lagi, semakin jelas. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang dari dalam pikiranku, dari dalam diriku. Sesuatu menggerakkan jari-jariku, seperti tangan yang tidak terlihat, yang memaksaku untuk mengetik. Aku membuka mata, dan seketika itu juga, layar laptopku menyala kembali, menunjukkan jendela thread yang telah selesai kutulis. Namun kali ini, ada yang berbeda. Kalimat terakhir yang kutulis bukan milikku. Itu bukan kata-kataku. Dan makhluk itu tidak hanya datang dalam bentuk bayangan. Mereka akan merasuki siapa saja yang membuka jalan ini, dan semua orang yang mendengarnya akan mengikutinya selamanya. Aku tahu sekarang, mereka tidak pernah pergi. Mereka hidup di dalam kata-kata, di dalam setiap cerita yang dibagikan, dan lebih jauh lagi, mereka ada di dalam setiap orang yang membuka mata untuk melihat mereka. Aku berusaha meronta, tapi semakin aku berusaha untuk bebas, semakin aku merasa terikat. Mata wanita itu menatapku, dan tiba-tiba, aku merasakan seolah-olah aku sedang ditarik masuk ke dalam cerita itu, terperangkap di dalamnya, tak bisa keluar. Aku tahu aku sudah terperangkap, tidak hanya dalam cerita ini, tapi dalam dunia yang mereka kendalikan. Dunia yang semakin meresap, semakin menyebar, melalui setiap tweet, setiap klik, setiap orang yang membaca thread ini. Dan dalam sekejap, aku menyadari satu hal yang sangat mengerikan. Tidak ada yang bisa berhenti menulis. Aku merasa tubuhku menghilang, larut ke dalam ruang kosong yang tak terdefinisikan. Dunia di sekitarku mulai terpecah-pecah. Bayangan wanita itu semakin jelas, wajah tanpa ekspresi, topeng porselen yang tersenyum tanpa ampun, dan tubuh yang semakin besar seiring berjalannya waktu. Aku mencoba berteriak, mencoba meronta, namun suara itu tidak keluar. Seperti berada di bawah air, setiap gerakan terasa berat dan sia-sia. Aku terperangkap dalam dunia yang tidak bisa kuhindari. Di sekelilingku, semua yang ada di dunia nyata kini berubah menjadi lapisan-lapisan kata-kata. Aku melihatnya dengan jelas. Kata-kata yang aku ketik sebelumnya, kalimat-kalimat yang aku tulis, semuanya berhenti menjadi sekadar teks dan berubah menjadi kenyataan. Makhluk itu tidak hanya ada dalam mimpi atau ketakutanku. Ia hidup melalui tulisan.
Setiap kata yang dituliskan orang-orang yang membaca thread itu memberikan mereka lebih banyak bentuk, lebih banyak keberadaan. Aku bisa merasakannya. Ini bukan hanya tentang aku. Ini bukan hanya tentang satu orang. Mereka yang membuka thread ini, mereka yang mengikuti cerita, mereka yang terjerat dalam kata-kata yang sudah kutulis, kini menjadi bagian dari dunia yang sama. Kami semua adalah bagian dari cerita yang tidak berujung. Aku merasakan rasa sakit yang tajam, bukan di tubuhku, tapi di pikiranku. Seperti ada sesuatu yang menggerogoti isi kepalaku, memaksa semua yang telah kutulis menjadi kenyataan. Ini adalah dunia yang dikendalikan oleh kata-kata, dan aku adalah salah satu yang memberi mereka kehidupan. Wanita itu semakin mendekat, tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, namun aku bisa mendengar suara bisikan yang menggema di kepala. Semua kata yang pernah aku tulis, semua narasi yang pernah aku buat, terhubung pada satu titik. Ini bukan akhir. Kalimat itu muncul di benakku, seperti perintah dari dalam diriku yang tidak bisa dihentikan. Aku merasa aku harus mengatakannya, menuliskannya, meskipun aku tahu itu akan semakin memperburuk keadaan. Tapi aku tidak bisa menahan diriku. Tangan kananku bergerak sendiri, mengetik kalimat berikutnya. Dan ketika dunia ini terjalin dengan cerita yang tiada akhir, siapapun yang pernah terlibat akan menjadi bagian dari alur yang tidak pernah berhenti. Begitu kalimat itu tertulis, aku mendengar suara langkah kaki yang berat. Aku memalingkan kepala dan melihat bayangan yang berjalan menuju ke arahku. Makhluk-makhluk yang tidak pernah ada sebelumnya, namun mereka ada sekarang, berjalan dalam barisan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka semuanya berasal dari cerita ini, dari tulisan yang telah aku buat. Aku mulai berpikir, apakah ini yang dimaksud oleh Ayu? Apakah aku telah membuka pintu bagi lebih dari sekadar makhluk ini? Aku menyadari, mereka yang membaca thread ini tidak hanya menjadi saksi, mereka terikat dengan cerita ini. Mereka ikut menjadi bagian dari dunia ini. Ketika bayangan itu mendekat, aku tahu aku tidak bisa melarikan diri. Aku adalah bagian dari cerita ini. Aku adalah penulis yang membuka pintu ini. Dan mereka adalah makhluk yang muncul karena aku memberi mereka bentuk. Aku melihat ke arah layar laptopku. Thread itu masih terbuka, masih berlanjut, dengan kalimat yang terus mengalir keluar, seakan-akan tangan tak terlihat menulis dengan sendirinya. Mereka yang membaca ini akan menjadi bagian dari cerita ini. Mereka akan mengikuti jejak langkahku, masuk ke dalam dunia ini, dunia yang tidak memiliki pintu keluar. Dan saat aku memandang kembali ke depan, aku melihat wanita itu tersenyum, senyum kosong yang menakutkan. Dia tahu bahwa aku tidak bisa keluar, bahwa aku tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan normalku. Aku telah terperangkap di dalam cerita ini. Lalu, dalam sekejap, aku merasakan tubuhku terhisap oleh kegelapan. Tidak ada lagi suara ketukan, tidak ada lagi perlawanan. Aku tenggelam, masuk ke dalam dunia yang kutulis, masuk ke dalam cerita ini, tempat di mana tidak ada lagi batas antara kenyataan dan hayalan. Aku menjadi bagian dari mereka. Aku merasa seperti tubuhku terpecah, masuk ke dalam setiap kata yang pernah kutulis. Tidak ada lagi ruang untuk perlawanan, tidak ada lagi batas antara aku dan cerita ini. Aku sudah menjadi bagian dari dunia yang kuciptakan, dunia yang dipenuhi oleh bayangan, kata-kata, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Wanita dengan topeng porselen itu masih ada di depanku, berdiri tegak dengan senyuman kosong di wajahnya. Dia bukan hanya bagian dari dunia ini, dia adalah penguasa dari dunia ini. Aku bisa merasakan kekuatan yang mengalir dari dirinya, kekuatan yang memaksa setiap elemen dalam cerita untuk mengikuti alur yang sudah ditentukan. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Sebuah suara bergema di kepalaku, suara yang bukan hanya milikku, tetapi suara yang datang dari dalam cerita itu sendiri. Aku tahu ini bukan hanya tentang aku. Ini bukan hanya tentang siapa yang menulis thread atau siapa yang membaca. Ini adalah tentang mereka yang menciptakan. Suara itu berbicara dengan lembut namun penuh ancaman. Kamu pikir ini hanya cerita, Gilang? Kamu pikir kamu yang menciptakan semuanya? Kamu salah. Kami yang memberi hidup pada cerita ini. Kami yang membentuk alur, yang mengendalikan takdir. Setiap kata yang kamu tulis adalah bagian dari takdir yang tak terelakkan. Aku merasakan tubuhku terhuyung, seperti dikuasai oleh sesuatu yang lebih besar dari diriku. Seakan setiap serat tubuhku menarik energi dari cerita yang tak berujung ini.
dan aku hanya sekadar karakter yang mengikuti jalan yang sudah digariskan. Dan lalu, aku mendengar bisikan itu, lebih jelas dari sebelumnya. Kali ini, suara itu datang dari dalam diriku. Aku tahu, tanpa keraguan, bahwa ini adalah akhir. Tapi bukan akhir yang aku bayangkan. Kamu akan terus hidup di dalam cerita ini. Kamu akan terus menulis, terus terjebak dalam dunia yang tiada ujungnya. Setiap orang yang membaca ini, mereka akan menjadi bagian dari kita. Semua akan terus berulang, hingga tidak ada yang tahu mana yang nyata dan mana yang hayalan. Aku menatap layar laptopku. Kalimat itu muncul lagi, tertulis dengan sendirinya. Seakan-akan aku tidak bisa mengendalikan jemariku. Kata-kata itu bukan lagi milikku. Mereka datang dari tempat yang lebih dalam, dari dunia yang lebih gelap. Dunia yang aku buka dengan satu klik. Dan mereka yang membaca ini, mereka tidak akan pernah keluar. Setiap kata yang tertulis akan membawa mereka lebih jauh ke dalam cerita. Mereka akan terus berada di dalamnya, terperangkap selamanya. Aku menutup mataku, mencoba menghindari kenyataan yang sedang terjadi. Namun setiap kali aku membuka mata, aku kembali melihat wanita itu, berdiri diam dengan senyuman yang semakin lebar, semakin mengerikan. Semua sudah terlambat, Gilang, katanya. Suaranya bergema di seluruh tubuhku. Kamu sudah menjadi bagian dari kami, dan kami akan terus ada di sini. Kami adalah cerita ini, dan kami takkan pernah berhenti. Tiba-tiba, tubuhku terasa ringan. Aku merasakan diriku terhisap ke dalam layar laptop. Semua yang ada di sekitarku, ruangan, dinding, langit-langit, berubah menjadi barisan kata-kata, memeluk tubuhku, membentuk diriku menjadi bagian dari cerita ini. Dan dalam sekejap, aku mengerti. Ini bukan hanya cerita tentang aku atau mereka. Ini adalah cerita tentang segala hal yang kita buat, segala sesuatu yang kita tulis, segala hal yang kita percayai. Aku adalah bagian dari sebuah cerita tanpa akhir. Dan semua yang membaca, semua yang terlibat, akan terus terjebak di dalamnya. Setiap kata yang dibaca akan membawa mereka lebih dalam, hingga tidak ada lagi jalan keluar. Aku bukan lagi penulis. Aku bukan lagi Gilang. Aku adalah bagian dari cerita yang tak pernah selesai. Cerita yang tidak akan pernah berakhir. Semua yang ada di sini adalah cerita. Dan cerita ini tidak akan pernah berhenti.